Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udhalla wa azilla wa zalla wa adlima udlama aw ajhala yujala 'alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya. Kita tak sanggup untuk berhitung dengan nikmat yang begitu banyak. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur. Minimal ibu bapak mitra muslim, minimal wujud syukur adalah hamdalah, tak boleh lepas dari lisan untuk kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga itu bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim hafizakumullah, ada satu ayat yang ayat ini di bulan Rajab yang lalu sempat kita coba bahas. Tapi ayat ini saya kaitkan juga dengan bulan Sya'ban hari ini, saudaraku, dan kita ingin mencoba menggali spirit dari ayat ini yang kita kaitkan dengan bulan Sya'ban. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'addim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub." Zalika, yang demikian itu, perintah Allah terkait haji, terkait umrah. Di situ kan ada syiar-syiar agama Allah juga yang harus diagungkan. Waman yu'addim sya'irallahi, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya proses semangat mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu lahir dari jiwa yang bertakwa. Dan memang benar mitra muslim hafizakumullah, hanya orang yang berjiwa takwa kepada Allah Rabbul Alamin, berjiwa takut kepada Allah Rabbul Alamin, yang takut menghina-hina syiar-syiar agama Allah, yang sebaliknya justru memiliki semangat yang luar biasa untuk membangun persepsi, membangun semangat untuk terus mengagungkan, memuliakan syiar-syiar dari agama Allah. Syair, sebagaimana ahli bahasa menyebut, itu adalah plural jamak dari syairah, syairah atau syiar, yang artinya adalah tanda. Sebagaimana syairah itu juga berakar kata yang sama dengan sya'ar. Sya'ar itu rambut. Jadi sebagaimana kita juga tahu manusia menganggap rambut itu mahkota. Jadi ketika ada rambut yang jelek, ya, itu mahkotanya jelek, gitu kan, begitu. Rambut itulah yang kemudian menjadi tanda kebugaran seseorang, kefreshan seseorang, kecantikan seseorang, kegantengan seseorang. Itu adalah rambut, saudaraku. Maka di situ disebut sya'ar atau syairah. Dan ada syairah, jamaknya syairallah, ada tanda-tanda yang dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin, yang tanda-tanda ini harus kita agungkan. Ulama mengkategorikan ada 4 tanda. Yang pertama adalah ibadah. Ada 4, maksud saya syairah atau syiar. Yang pertama adalah ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, itu syiar-syiar agama Allah. Dan itu trademark yang dimiliki oleh Islam. Jadi ketika orang itu sholat, itu orang udah pada tahu itu adalah muslim, ya. Ketika orang itu berbondong-bondong ke Baitullah, ya, ke Masjidil Haram, semua orang tahu bahwa itu adalah muslim. Ketika orang kemudian membayar zakat, itu istilah zakat, itu adalah orang tahu itu adalah muslim. Itu syiar agama Allah yang harus kita agungkan.
Dan kemudian yang kedua, kategori yang kedua itu adalah tempat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan semua rumah-rumah Allah yang kita sebut dengan masjid, langgar, suro, itu semua adalah syiar agama Allah yang harus kita agungkan. Nggak boleh kita mengotorinya, nggak boleh kita menghina-hinanya. Itu adalah syiar agama Allah yang harus kita agung-agungkan. Dan orang yang mengagungkan syiar agama Allah adalah min taqwal qulub. Itu lahir dari jiwa yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, saudaraku ikhwatuddin fillah, kategori syiar Allah itu adalah berkaitan dengan binatang seperti al-hadyu, ada kurban gitu kan ya. Al-hadyu ini berkaitan dengan penyembelihan hewan yang berkaitan dengan haji dan umrah gitu kan ya. Atau al-hadyu itu juga bisa berkaitan dengan kurban gitu kan ya. Dan itu harus kita muliakan. Makanya kenapa cara menyembelihnya juga diatur oleh sunnah gitu kan ya. Dengan pisau yang harus tajam, itu bagian daripada bentuk menghormati syiar-syiar agama Allah, mengagungkan syiar agama Allah. Nah, yang keempat terkait dengan kajian kita pagi hari ini, mitra muslim hafizahumullah, adalah timing. Syiar Allah yang berkaitan dengan waktu seperti hari Jumat, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu adalah syiar agama Allah yang harus kita agungkan. Dan ada pula yaitu 4 bulan yang diharamkan, itu termasuk syiar agama Allah yang harus kita agungkan. Misalnya di surat At-Taubah ayat 36 itu kan disebutkan ya, minha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan sama Allah Rabbul Alamin, diharamkan. Dan di antara 4 bulan itu, ada bulan Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan ada Muharram. Diharamkan bulan-bulan itu maksudnya adalah tidak boleh terjadi perang di bulan tersebut, mitra muslim hafizakumullah. Nah, yang menarik mitra muslim hafizakumullah, ini yang akan kita coba bahas. Al-Quran tidak menyebut yang namanya Sya'ban. Al-Quran tidak menyebut yang namanya Sya'ban. Tapi dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, tetapi ada hal yang menarik ya, dari riwayat Abu Hurairah di mana Rasulullah pernah bersabda, Sya'ban syahri wa Rajabun syahrullah wa Ramadan syahru ummati. Sya'ban al-mukaffir, Sya'ban mukaffir wa Ramadan mutahhir, al-mutahhir. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan Sya'ban adalah bulanku, Rajab adalah bulannya Allah, Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatku gitu kan. Yang menarik di sini ya, mitra muslim hafizahumullah, tidak disebut secara spesifik ya, terkait dengan Sya'ban ini bulan yang mulia dan termasuk syiar agama Allah yang juga harus kita muliakan gitu kan. Tapi Nabi mengklaim Sya'ban adalah bulannya beliau gitu kan. Ini kan menarik untuk kita coba kaji gitu kan. Tapi sebelum jauh lebih kita kaji tentang ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, coba mitra muslim kita kembali ke kamus-kamus bahasa Arab. Jadi Sya'ban itu dari kata sya'ab. Mas Nasir pintar bahasa Arab ya. Sya'ab itu artinya berkelompok. Nah, kalau ada tambahan alif dan nun itu biasanya superlatif. Seperti misalnya kaslun. Kaslun itu malas. Jadi kalau ditambah alif dan nun, kaslan. Nah, itu super malas, superlatif, sangat malas itu kan. Seperti ghadbun itu ghadab ya, ghadabun itu marah. Kalau ditambah alif dan nun jadi apa? Ghadban, sangat marah gitu. Seperti misal atasun itu haus, dahaga. Kalau ditambah alif nun atsyan gitu kan, menjadi sangat apa? Sangat haus gitu kan. Ju'un, atau ju' itu lapar. Jadi kalau ditambah alif nun ju'an, ju'an itu kan sangat lapar, atau jau'an itu sangat lapar. Jadi alif nun itu di antara faedahnya di kalangan grammatical bahasa Arab itu lil mubalaghah, atau dalam bahasa Indonesia namanya superlatif gitu. Jadi menyangatkan. Sya'bun itu adalah bangsa kan, syu'ub ya kan, bangsa, kelompok sya'bun itu kan. Jadi kalau ditambah alif nun menjadi Sya'ban, menjadi Sya'ban, artinya apa? Sangat berkelompok, sangat amat berkelompok. Jadi atau semangatnya sangat besar berkelompok, itu namanya Sya'ban. Kenapa disebut seperti itu? Jadi begini, di bulan Rajab itu kan masyarakat Arab ya sejak zaman jahiliyah itu kan, terus kemudian di endorse oleh Al-Quran di At-Taubah 36. Di bulan Rajab itu tidak boleh terjadi perang kan? Makanya disebut bulan haram. Ya, bulan haram itu haram terjadi perang gitu kan ya. Karena itu bulan mulia, bulan gencatan senjata.
Nah, orang-orang Arab itu kan ya terbiasa sejak dulu itu memang berperang gitu. Sehingga pas waktu masuk bulan Sya'ban, mitra muslim hafizahumullah, mereka bersya'ab ya, mereka berkelompok. Dan mereka amat sangat membentuk kelompok itu dalam rangka untuk perang. Nah, saat itulah kemudian ketika mereka disibukkan dengan perang, mereka lupa gitu kan. Ada hal lain yang harus mestinya dilakukan seperti beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin sehingga akhirnya lalailah ibadah itu. Nah, disitulah di zaman Rasulullah pun akhirnya banyak yang juga lalai di bulan tersebut. Di bulan Sya'ban itu Nabi kemudian menghidup-hidupkan bulan Sya'ban. Nah, di antara cara Nabi menghidup-hidupkan di bulan Sya'ban itu, Nabi mengklaim Sya'ban itu bulannya. Seolah begini, ini namanya logika cinta, Mas Nasir. Ketika kita mencintai seseorang kan mestinya mencintai apa yang dimiliki oleh orang itu. Ya kayak misalnya anak-anak muda kita, anak-anak milenial, ketika mencintai bintang-bintang Korea kan begitu kan. Maka semua atribut yang dipakai oleh bintang-bintang Korea itu, penyanyi-penyanyi Korea itu, mesti dipakai juga itu kan, mesti disenangin juga. Bahkan sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk akal pun disenengin, misalnya ketika cinta dengan seorang bintang itu, dan seorang bintang itu membuat model rambut yang aneh ini, kayak buntutnya jaran yang jikrak gitu, Mas Nasir. Yang ngono iki ditiru kan begitu. Itu saking cintanya, itulah logika cinta kan. Nah, ternyata Nabi itu juga ingin mempraktekkan itu, bahwa kalau you mencintai saya, maka cintai apa yang saya miliki. Karena itu supaya masyarakat saat itu bersemangat untuk menghidup-hidupkan bulan Sya'ban, Nabi menyatakan Sya'banu syahri. Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasulullah. Jadi kalau ini sudah saya anggap sebagai bulanku, ya, bulan milikku, maka ya kau harus mencintai dan memiliki juga bulan Sya'ban. Itu saudaraku kurang lebih seperti itu ya. Sekalipun kemudian tidak disebut di dalam Al-Quran secara spesifik, tetapi Nabi itu berusaha menghidup-hidupkan Sya'ban dengan menyatakan Sya'ban itu bulannya beliau. Dan mungkin kita bertanya-tanya, emang ada apa dengan Sya'ban? Maka judul kita ini kan AADS ya, ada apa dengan Sya'ban? Ada apa dengan Sya'ban, saudaraku, ikhwatatina fillah? Kok seperti begitu kepencetnya Rasulullah Muhammad SAW, tertariknya Nabi untuk kemudian menghidup-hidupkan bulan Sya'ban itu. Yang pertama, saudaraku, ikhwatatina fillah, diketemukan, saya hampir baca semua di kitab Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu disebutkan yang pertama, di bulan Sya'ban itu ada ayat yang spektakuler yang kemudian merubah hidup Rasulullah dan hidup umatnya di seluruh dunia, yaitu ayat tentang puasa Ramadan. Jadi ayat puasa Ramadan itu, mitra muslim hafizahumullah, itu kan dari mulai ayat 183 sampai dengan ayat 187 ya. Jadi dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, kan sampai begitu. Itu ayat 183, 184, 185, 186, 187. Dalam tarikh tasyri' dalam sejarah pensyariatan puasa, perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, mitra muslim ketahui, puasa yang sudah lama dikerjakan oleh Nabi itu adalah puasa Asyura. Kemudian puasa Ayyamul Bid, wakila adalah puasa Senin Kemis. Jadi 3 model puasa itu yang Nabi selalu lakukan itu, mitra muslim hafizahumullah, sejak di Mekah. Sejak di Mekah Nabi sudah mengerjakan. Lebih-lebih puasa Asyura, karena puasa Asyura ini puasa kuno, ya kan? Puasa lama itu kan. Puasa sejak zaman old ya, sejak zamannya Nabi Ibrahim itu sudah melakukan puasa itu ya. Sejak zaman, bahkan konon katanya sejak zaman Nabi Nuh itu melakukan puasa itu, puasa Asyura, sampai zaman Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, ternyata pas waktu Muharram tahun kedua Hijriah, perhatiin mitra muslim, tahun kedua Hijriah, artinya tahun kedua ketika Nabi berada di kota Madinah, itu Nabi menangin orang-orang Yahudi ini gegap gempita, sangat meriah banget di Madinah itu dengan berpuasa di hari itu, di Asyura itu. Maka Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ada apa itu? Maka sahabatnya menjawab, dzaka yaumun azim, itu hari agung ya Rasulullah, hari besar. Yaumun najallahu Musa ala Fir'auna, itu adalah hari di mana Allah memenangkan Musa dalam kezaliman Fir'aun.
Fasomahu Musa syukran lillahi ta'ala, maka kemudian Nabi Musa berpuasa di hari itu, di hari kemenangannya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Mendengar ucapan itu ya, kemudian setelah Nabi Musa berpuasa, dari generasi-generasi Bani Israel terus berpuasa sampai Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW. Mendengar ulasan dan jawaban para sahabat itu, Nabi berkata kepada sahabatnya, ana awla bi Musa minhum, saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang Yahudi. Fasomahu wa amara bisyami, maka kemudian Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari itu karena belum sempat makan sarapan ya kan, dan memerintahkan fa'amara bisyami, memerintahkan semua sahabatnya yang belum sempat makan itu berpuasa di hari itu. Dan para ulama menyebut itu adalah puasa wajib pertama bagi umat Islam. Wajib pertama bagi umat Islam. Nah, mitra muslim hafizakumullah, itu bulan Muharram tahun kedua Hijriah. Ternyata puasa wajib pertama yang cuma satu hari ini, yaitu Asyura, itu tidak berlangsung lama. Karena setelah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rejab, Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban, di tahun yang sama, tanggal 2 Sya'ban, kalau turunnya di bulan Sya'ban tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi tentang tanggal 2 di bulan Sya'ban ini masih khilaf. Tanggal 2 di bulan Sya'ban ini mitra muslim, turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Jadi tidak langsung dengan sampai 187. Jadi 183, 184, 185 itu turun pertama kali di tanggal 2 di bulan Sya'ban. Dan ini yang terjadi di bulan Sya'ban. Sejak itu kemudian umat Islam, mitra muslim, memiliki model puasa tersendiri gitu kan ya. Tidak meneruskan apa yang terjadi sebelumnya atau syariat yang dilakukan oleh agama sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya itu kan. Islam punya syariat sendiri, yaitu puasa Ramadan, dan inilah yang membuat kehidupan Rasulullah berubah gitu kan ya, termasuk kehidupan sahabat-sahabatnya berubah gitu kan dengan Ramadan gitu kan. Karena Ramadan itu membentuk karakter yang amat sangat luar biasa pada pribadi Rasulullah, pada pribadi sahabat-sahabatnya. Dan bisa dibayangkan mitra muslim hafizahumullah, puasa pertama itu nanti di bulan Ramadannya kan, Sya'ban tanggal 2 kan menerima perintah puasa. Kemudian tanggal Ramadan ya, tanggal 1 mereka sahabat sudah mulai puasa, Nabi sudah mulai puasa. Nah, yang luar biasa di tanggal 15 Ramadan terjadi perang kan. Dan itu perang pertama Rasulullah dan para sahabat, itu perang Badar. Jadi itu bisa dibayangkan, puasa dari mulai cuman wajibnya sehari terus dirubah sama Allah Rabbul Alamin menjadi 1 bulan gitu kan ya. Ini kan sesuatu yang sangat ya bagi kita ya itu berat ya Mas ya. Sedino terus diganti saulan gitu kan, itu sehari diganti 1 bulan, itu kan berat banget gitu loh. Ya akhirnya ya, tapi sahabat Masya Allah, itulah kenapa nanti akan kita bahas ya pas waktu tarhib Ramadan, ada artikel insya Allah menyambut terbukanya pintu surga ya, sebagai tarhib Ramadan. Itu pula kenapa Nabi kemudian memberikan tasliyah ya. Tasliyah itu semangat, hiburan kepada para sahabat dengan berbagai macam hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena memang itu pengalaman pertama puasa 1 bulan, kemudian sekaligus dihadapi dengan kondisi perang dalam kondisi panas. Karena itu Nabi kemudian memberikan peluang ya, siapa yang mau puasa silakan, ya enggak juga ada masalah itu Mas Nasir. Itu begitu di waktu perang. Tapi rata-rata sahabat semua memilih puasa, Bahkan ketika Rasulullah bersabda iltamisu, carilah malam Lailatul Qadar fil asril awakhir gitu ya, di 10 hari terakhir gitu kan, di malam-malam ganjil itu Nabi tuh bilangnya, sabdanya itu di waktu di perang Badar itu Mas. Artinya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu bersemangat untuk meraih keberkahan Lailatul Qadar itu di waktu perang. Ini luar biasa gitu kan. Dan inilah yang kemudian menancap di qalbu Rasulullah Muhammad SAW, betapa sungguh Sya'ban ini menjadi memorial ya, kenangan yang begitu indah bagi Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW sangat mencintai bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban pernah terjadi turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, dan itu merubah pola hidup para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus pola hidup ya masyarakat dunia yang beragama Islam. Jadi kalau sudah masuk Ramadan kan pola hidupnya berubah itu Mas.
Ya kan, pola hidupnya kan berganti itu, mitra muslim, hafizahumullah. Ini ikhwatuddin hafizahumullah yang pertama ya. Kenapa Rasulullah itu kok kepincut dengan bulan Sya'ban ini? Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang sangat luar biasa. Yang kedua saya tambah satu dulu, Mas Nasir, nanti setelah itu kita kita rehat. Apa yang kedua? Sama, ternyata di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban ini di tahun kedua Hijriah, tepatnya di tanggal 15, jadi selisih 13 hari dengan yang pertama turunnya ayat-ayat puasa, itu turun ayat-ayat perubahan arah kiblat. Itu di bulan Sya'ban. Memang ada yang menyatakan itu di bulan Rajab. Tapi sebagian ulama menyebutkan itu di bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 15 Sya'ban. Saya pilih yang itu karena berkaitan dengan tema saya. Bahwa Rasulullah betapa kepincut dengan bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban turun arah kiblat. Jadi begini, Mas Nasir, mitra muslim, hafizahumullah, Rasulullah itu sejak awal sudah enggan untuk sholat ibadah beliau itu ngadep ke Masjidil Aqsa. Sejak awal itu Rasulullah nggak nyaman gitu loh, Pak Ibu, udah andilau gitu loh. Tahu andilau, Mas Nasir? Antara dilema dan galau gitu kan ya. Jadi dilematis gitu loh. Nggak ngadep ke Al-Aqsa itu perintah Allah, karena sejak zaman dulu gitu kan, dari tradisi dari zaman-zaman dulu, agama-agama dulu sholatnya itu ngadep ke Al-Aqsa. Tapi saat Nabi Muhammad berada di kota suci Mekah, itu masih tidak terasa galonya Rasulullah Muhammad SAW, masih tidak terasa, mitra muslim. Kenapa? Karena kan Al-Aqsa itu sebelah utara kota suci Mekah. Al-Aqsa itu sebelah utara kota suci Mekah. Jadi Al-Aqsa, Mekah, Madinah, Al-Aqsa itu satu garis lurus ke arah utara, gitu kan. Jadi ketika Nabi sholat menghadap ke Al-Aqsa, beliau berada di sebalik dinding Ka'bah, sehingga beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Al-Aqsa. Ketika beliau berada di Mekah nggak ada masalah. Yang jadi masalah, Mas Nasir, ketika beliau hijrah ke Madinah, karena ternyata di Madinah itu kan Mekah sebelah selatannya, sedangkan Al-Aqsa bisa dibayangin ya, Al-Aqsa itu sebelah utara. Jadi kalau menghadap kepada Al-Aqsa, membelakangin apa? Ka'bah. Inilah yang kemudian terjadilah dilematis pada diri Nabi. Tapi terpaksa Nabi kemudian menghadap ke Al-Aqsa dan membelakangi Ka'bah. Nah, dari mana Ustaz tahu kok terpaksa? Dari nanti ayat itu turun, itu Al-Baqarah 144 itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat engkau ya Muhammad bolak-balik melihat taqalluba wajhika fis sama, bolak-balik melihat ke langit gitu kan. Ini kok nggak ada keputusan ya, kapan ya perubahan arah kiblat, begitu tuh. Itu kan menunjukkan Nabi itu dilematis gitu kan. Maka Allah Maha tahu, Allah menyatakan falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka Allah kemudian menyatakan, ya sudah, saya tahu kamu menyukai kiblat Ka'bah. Maka falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Kamu hadapkan sekarang ya Muhammad. Maka kami perintahkan hadapkan kiblat kepada kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan ke Masjidil Haram. Nah, saat itu Nabi di Bani Salamah ya kan. Nabi kemudian sholat zuhur, itu 2 rakaat kedua itu ngadep ke Al-Aqsa, 2 rakaat ketiga, keempat itu menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga masjid yang ada di Bani Salamah ini kemudian disebut Masjid Kiblaten, yaitu masjid yang memiliki 2 kiblat. Itu saudaraku akhwatuddin fillah, dan itu turun ya, Al-Baqarah 144 itu di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban, dan konon katanya di tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Inilah yang kemudian membuat Nabi itu jatuh cinta dengan bulan Sya'ban. Karena apa? Ternyata di bulan Sya'ban ada kenangan yang luar biasa yang menyangkut Rasulullah Muhammad SAW dan juga menyangkut siapa? Sahabat-sahabatnya. Saudaraku ikhwatuddin fillah, kalau kemudian Nabi mencintai Sya'ban, kenapa kita lalai dengan bulan Sya'ban? Kita juga harus mencintai bulan Sya'ban. Saudaraku, nanti akan kita lanjut, ada apa lagi di bulan Sya'ban yang membuat kita harus mencintainya dan harus mengisinya dengan banyak-banyak dan meningkatkan kualitas amal soleh kita di bulan tersebut. Insya Allah habis ini kita coba bahas. Wallahu a'lam.
Ada apa dengan Syaban? Dalam musim tema kita pagi hari ini dalam kajian Fajar Dialog Motivasi Al-Quran. Dan terima kasih, ini ada yang menanyakan tentang puasa-puasa sunnah ya di bulan Syaban. Yang ada yang menanyakan misalnya seperti Bu Winda di Gresik. Kalau rutin puasa Senin Kemis, apakah sebaiknya juga melaksanakan puasa di bulan Syaban ya? Puasa di tanggal 13, 14, 15 ya Mulbit, terima kasih sudah bertanya. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang ini di YouTube ya, puasa atau dasar untuk membatalkan puasa sunnah ketika silaturahim. Oke. Puasa sunnah ketika silaturahim ya, apakah dibatalkan, dikasih suguhan dan lain sebagainya. Baik, dan oke, saya sapa dulu yang bergabung di line telepon 0315624555. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodikun, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Gini Ustaz, Ya. bulan Sa'ban itu kan bulan yang kejepit. Berarti bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, di situ kan ada diartikan Rajab itu ada diartikan pemisah. Ada juga kata Sa'ban itu kan di dalam bahasa Arab itu kan diartikan siap, siap atau jalan di atas gunung. Itu bagaimana itu? Terus pertanyaannya, kenapa bulan Sa'ban itu adalah bulan istimewa? Terus bagaimana dengan perbandingannya, lebih istimewa mana dibandingkan dengan bulan Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, terima kasih. Kenapa istimewa? Tadi sampaikan sudah 2 poin Ustaz ya. Masih ada beberapa poin lainnya, nanti akan dilanjutkan insyaallah. Kemudian penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan ya di Surabaya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, monggo. Ya, ini begini Ustaz. Saya tadi kok ada yang kurang paham tentang penjelasan Ustaz tadi, tausiahnya Ustaz tadi. Ini tadi saya mendengar bahwa Allah itu tidak menyebut bulan Syaban itu termasuk bulannya haram. Ya. Tapi dengan adanya peristiwa berikutnya yang terjadi terutama dialami Nabi, maka Nabi sampai berani untuk mengklaim Syaban itu adalah bulannya. Nah, maksud saya berarti Nabi itu pun juga bisa ya Ustaz menetapkan sesuatu hukum yang padahal Allah sendiri tidak memfirmankan. Bagaimana ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan, terima kasih di Surabaya. Kita jawab dulu Ustaz ya, sekalian tadi melanjutkan juga poin-poinnya dari keistimewaan bulan Syaban ini. Ya, halo? Dilanjutkan ya? Iya, kita jawab dulu. Baik. Yang sudah masuk. Salah dengar tadi. Baik, terima kasih. Ada telepon masuk, bisa diangkat itu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Muhammad Hatim dari Sampang, Banyuwangi. Pak Hatim dari Sampang. Ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau tanya, apa itu keistimewaan puasa Sa'ban tanggal 15 apa pahalanya, seperti apa, dan juga malamnya melakukan apa dan bacakan Yasin beberapa kali ya. Buat Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatim. Ini 15 Syaban ya berpuasa, puasa pertengahan bulan, dan malamnya apa saja gitu amalan yang dilakukan. Ya silakan Ustaz. Ada telepon lagi? Belum. Masuk. Itu masuk. Oh, ada lagi yang masuk. Oke. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Umi Mariam, silahkan Umi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mariam. Ini Ustaz, kalau di kampung saya ada apa dengan bulan Sya'ban? Itu dimulai dengan tanggal 15 itu Ustaz, paginya puasa, terus malamnya baca Yasin 3 kali, setiap selesai baca doa nisfu Sya'ban. Nah di situ dimulainya kirim donga megengan Pak Ustaz. Jadi megengan itu dimulai dari tanggal 15 Sya'ban dan seterusnya. Jadi tidak ada bareng pas malam Ramadan, tidak ada Ustaz. Jadi setiap hari itu kalau sudah Sya'ban itu panen apem di semua tempat saya, di masjid, di langgar, pokoknya semuanya itu pada bergantian kirim donga. Soalnya nanti itu sudah ditradisikan kalau bersamaan jadi satu bareng nanti gak kemakan malah dibuang. Nah itu saya mohon pencerahannya Pak Ustaz soal baca Yasin 3 kali dengan doa nisfu Sya'bannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam ya di Surabaya. Kita jeda dulu Ustaz ya. Kita waktunya jeda. Nanti akan kita lanjutkan menjawab di sesi berikutnya. Baik, kita akan melanjutkan ada apa dengan Sya'ban ya, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi ke 0315624555 ya. Ini juga ada pertanyaan tentang puasa ya. Kalau puasanya tanggal 1 sampai tanggal 15 nanti, puasanya niatnya puasa Sya'ban bagaimana? Ini selama 15 hari ya di bulan Sya'ban. Kemudian, oke silakan Ustaz. Ada banyak pertanyaan yang belum kita jawab. Baik, jadi sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu, siapa tahu dari penjelasan berikutnya ini beberapa pertanyaan itu bisa kejawab ya, biar selesai gitu ya. Begitu Mas Nasirnya. Baik. Jadi mitra muslim, hafizakumullah, kita coba lanjut ya. Jadi ada apa di bulan Sya'ban? Jadi ada dua tadi, yang bagi yang baru bergabung, saya coba sebut sedikit. Yang pertama adalah turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Perintah puasa Ramadan itu terjadi di bulan Sya'ban, tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian yang kedua, turunnya perintah merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi di tanggal 15 Sya'ban di tahun kedua Hijriah, sama selisih 13 hari dengan turunnya ayat-ayat puasa. Dan yang ketiga, saudaraku ikhwatadina fizakumullah, menurut Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dalam kitab beliau juga sama dengan judul, bukan sama, saya menyamakan dengan judul kitab beliau Mas Nasir, Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Ada apa di dalam bulan Sya'ban? Jadi beliau mengungkapkan bahwa ada juga ayat yang turun di bulan Sya'ban yang sangat terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu terjadi, konon kata beliau, dalam beberapa riwayat disebutkan oleh beliau, itu terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua juga Hijriah. Berarti dalam satu bulan itu ada 3 ayat turun yang sangat terkait dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya Nabi sangat jatuh cinta dengan bulan Sya'ban, karena banyak hal yang terjadi di bulan Sya'ban yang memunculkan memorial kenangan tazkirah yang luar biasa bagi Rasulullah Muhammad SAW dan bagi umatnya sudah tentu. Sehingga Nabi kemudian menyatakan Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Jadi kalau Sya'ban sudah bulanku, maka kalian juga wahai umatku, seolah seperti itu Rasul berkata, juga harus memiliki yang namanya bulan Sya'ban. Itulah pula mitra muslim hafizakumullah ya, Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, itu disebutkan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Innahu kana yasumu syahran kullahu. Kata Rasul, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Nabi tidak pernah berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban.
fa innahu kana yasumu syahran kullahu. Kata Sayyidah Aisyah, ini persaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasa di bulan Sya'ban itu total penuh, yasumu syahran kullahu katanya. Memang yasumu syahran kullahu ini bisa semuanya, bisa kullahu ini adalah menunjukkan ditakkid saja betapa seringnya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga ada ulama menyatakan antara Sya'ban sama Ramadan itu diletin sehari 2 hari. Ada riwayat yang lain juga yaumen, ya kan, yaumun au yaumen, yauman au yaumen, itu kan 1 hari atau 2 hari dipisah antara Sya'ban sama Ramadan. Artinya, saudaraku ikhwatuddin fillah, begitu cintanya Nabi Muhammad karena banyak kenangan yang terjadi di bulan Sya'ban untuk berkaitan dengan syariat yang beliau bawa dan untuk umatnya, sehingga akhirnya beliau menghidup-hidupkan bulan Sya'ban tersebut, mitra muslim, dengan banyak berpuasa. Jadi kalau mau berpuasa itu kan, yang tanya tentang masalah puasa, itu perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban itu kan. Di bulan Sya'ban mulai kapan Ustaz? Ya mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 atau 27 di bulan Sya'ban ya. Dipisah atau dikasih jarak antara Sya'ban sama Ramadan ya, kan, karena Ibnu Abbas menyebutkan bahwa minal makruhat ya, tidak dianjurkan untuk puasa penuh untuk nyambung, khawatir nanti mirip dengan Ramadan begitu kan. Jadi perbanyak puasa itu. Kalau nggak bisa ya Senin Kemis. Kalau nggak bisa lagi ya Ayyamul Bid. Dan kebetulan ada juga nisfu Sya'ban kan, ada nisfu Sya'ban. Itu hadis atau riwayat tentang nisfu Sya'ban, mitra muslim, itu sahih ya kan, itu sahih. Yang kemudian yang diperselisihkan oleh para pakar hadis adalah amalan-amalan di nisfu Sya'ban itu kan. Seperti tadi yang ditanyakan tentang membaca surat Yasin surat Yasin 3 kali dengan niat dan doa, niat untuk labur rizki, untuk lancar rizki, untuk tolak bala, untuk panjang umur, barakah umur misalnya begitu kan, 3 kali di malamnya gitu kan ya. Itu khilaf di kalangan para ulama ya. Silakan kalau mau membiasakan seperti itu ya monggo, kalau memiliki keyakinan dengan dasar-dasarnya, karena ada dasar-dasar umum juga ada, tapi dasar khusus tidak ada gitu. Dalil-dalil umumnya ada gitu kan ya. Itu sudah diungkap oleh banyak ulama tentang masalah itu gitu kan. Jadi kalau ingin lebih jelas lagi nanti bisa tanya kepada narasumber yang terkait dengan fikih kan begitu kan. Tapi kalau dari saya mitra muslim nggak ada masalah itu kan, karena itu adalah perbedaan pendapat ya, boleh diambil dan boleh tidak. Yang terpenting adalah jangan sampai kita di bulan Sya'ban meninggalkan amal soleh gitu kan. Karena Nabi Muhammad SAW itu lempeng banyak banget beribadah di bulan Sya'ban. Bahkan putra asisten Nabi Muhammad, jadi asisten Nabi dan anak angkat Nabi itu kan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu punya anak namanya Usama bin Zaid. Itu meriwayatkan juga dalam hadis sahih. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa di bulan Sya'ban kok lebih banyak daripada yang lainnya gitu loh, puasa sunnah yang lainnya?" Maka Nabi menjawab, "Ya, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'imun." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, karena bulan tersebut yaitu bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh banyak orang ya. Karena apa? Karena diapit oleh 2 bulan yang ramai, yaitu Rajab sama Ramadan gitu kan ya. Nah, saya ingin menghidupkan. Kenapa? Karena apa? Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Karena di bulan tersebut semua amalan soleh itu dilaporkan oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku pingin banget, kata Nabi ini, aku pingin banget ketika laporan amalku diajukan kepada Allah, diungkap kepada Allah, wa ana sha'imun, saya dalam kondisi berpuasa. Coba kalau di breakdown Mas Nasir, bahasanya Kanjeng Nabi ini di breakdown dalam bahasa kita ya. Aku pingin banget deh ketika laporan itu diajukan ke Allah, aku lagi ngaji. Aku pingin banget ketika laporan itu diajukan kepada Allah, aku lagi dengerin narasumber di Suara Muslim. Aku pingin banget ketika laporan itu diajukan oleh Allah, aku lagi bersedekah. Aku pingin banget ketika laporan itu diajukan oleh Allah kepada Allah, aku lagi sholat malam, aku lagi ngaji Al-Quran, aku lagi tilawah, aku lagi dakwah. Wah, keren banget kan? Kenapa? Karena kalau laporan yang Senin Kemis kan ada laporan kepada Allah. Itu berarti Selasa nggak ada laporan, Rebu nggak ada laporan, ya nggak ya? Dan semua bulan nggak ada laporan, kecuali di bulan Sya'ban. Ini laporannya dari mulai tanggal 1 sampai akhir Sya'ban.
day by day, every day, every time. Itu laporan terus naik ini. Setiap apa yang kita lakukan dilaporkan terus itu. Dan kita jangan sampai ini lengah gitu kan. Jangan sampai di saat laporan itu mengalir, bergerak kepada Allah, kita dalam kondisi bermaksiat. Makanya saudaraku ikhwati din fillah, itulah kenapa ulama-ulama dahulu menganggap bahwa di bulan Sya'ban ini bulan asyakyu lizar'i, yaitu adalah menyirami tanaman. Kalau bulan Rajab adalah az-zar'u, syahrul zar'i, yaitu bulan menanam. Sedangkan di bulan Sya'ban itu bulan memperbaiki, memelihara tanaman, kemudian mengairi air dengan ke tanaman itu sehingga tanaman itu tumbuh. Artinya kita banyakin amal soleh. Nah, Rasulullah itu memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban. Jangan sampai lalai ini mitra muslim. Apalagi bulan Sya'ban itu adalah prolog untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Maka kalau ada pertanyaan, mana mulia mana Ramadan sama Sya'ban, gak usah tanya-tanya begitu. Saya juga bingung jawabnya, kan begitu kan. Seperti misalnya ada anak-anak tanya, mau kuat mana antara Superman sama Batman ini. Itu kan beda produser, itu kan ya, beda produser. Sama Ramadan tuh beda karakter dengan Sya'ban. Ramadan tuh beda mazaya gitu kan ya. Maka likulli syai'in maziyah gitu kan ya, bahwa segala sesuatu itu ada keistimewaan gitu kan. Dan Masya Allah Rasulullah Muhammad SAW menganggap Ramadan itu sahru ummati itu kan ya. Sedangkan Sya'ban itu adalah sahri kata Rasulullah Muhammad SAW. So mitra muslim mungkin tidak puas dengan penjelasan saya karena saya memburu waktu karena pertanyaannya begitu banyak. Ini belum selesai karena saya mengharapkan ini udah selesai kajian kita di pagi hari ini tentang masalah ada apa di bulan Sya'ban. Artinya mitra muslim, ya kalau ada pertanyaan tadi sudah ada sebagian saya jawab ya, mengenai baca yasin, mengenai amalan-amalan apa saja. Yang terpenting amalan soleh. Jadi kalau mau puasa saya anjurin karena ngapunten antara ahli hisab sama ilmu falak itu berbeda. Kalau menurut ahli hisab sekarang tanggal 10 ya kan. Sekarang tanggal 10 Sya'ban, ini menurut ahli hisab. Sedangkan menurut ilmu falak ini adalah tanggal 9 Sya'ban. Insya Allah nisfu Sya'ban itu jatuh pada hari Rabu tanggal 15. Maka kalau Anda mengikuti yang falakiyah karena ru'yat, maka saudaraku ikhwati din fillah, dimulai puasa Senin itu ayyamul bid 13, 14, 15, Senin, Selasa, Rabu. Terus ditambah Kamis. Nah, pas puasanya gimana? Ya puasa sunnah ayyamul bid. Hari Senin nanti dapat 3 double pahala puasa Senin, puasa ayyamul bid sekaligus puasa apa? Pahala puasa di bulan Sya'ban. Niatnya gimana? Udah double-double enggak apa-apa kalau urusan sunnah. Yang enggak boleh itu menggabung antara sunnah sama nyaur utang, qadha, itu enggak boleh. Maksudnya harus tetap satu niat. Niatnya apa? Qadha. Niatnya qadha, niatnya yang wajib yang harus diniatkan, bukan sunnah sama wajib sama sunnah enggak boleh. Tapi kalau sunnah sama sunnah, beberapa ulama membolehkan hal seperti itu, ya enggak? Jadi mitra muslim, ayo banyakin puasa. Di breakdown bahasanya Kanjeng Nabi. Nabi tadi berkata apa? Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Aku pingin banget ketika amalanku dilaporkan aku dalam kondisi puasa. Itu Nabi. Kalau kita coba yang lain. Aku pingin banget ketika laporan diajukan ke Allah, lagi dengerin suara muslim, lagi dengerin pengajian, lagi berzikir, lagi berdoa. Pokoknya saya ngapi-api deh, nggak ada yang merah-merah gitu di hadapan Allah, rapot kita. Mudah-mudahan kita selalu memiliki semangat untuk melempengkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dan pertanyaan yang belum bisa dijawab. Insyaallah pekan depan kita akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.